Erica. Those aren't zombies. Suatu hari di daerah New Jersey, terlihat dua orang gadis yang sedang melakukan perjalanan menggunakan sebuah mobil. Mereka tampaknya tersesat hingga tidak sadar berbelok ke jalan pribadi yang dilarang untuk dilewati. Sialnya lagi, ban mobil mereka mendadak pecah di tengah hutan, jadi harus berhenti. Salah satu dari mereka keluar untuk mengganti ban, sementara yang lain tetap di dalam mobil. Namun saat gadis itu sibuk mengganti ban, secara mengejutkan tangan misterius menangkap kakinya dan menyeretnya ke dalam hutan. Erica. Jeritan sang rekan membuat gadis yang ada di dalam mobil menjadi bingung, sampai tiba-tiba dia melihat sosok menakutkan seperti zombie berjalan mendekati mobil. Tapi di waktu yang sama seseorang menghabisi sosok tersebut dan dengan cepat membuka pintu belakang mobil untuk menyelamatkan gadis itu. Sayang, pria berlumuran darah ini segera ditarik dan diseret menjauhi mobil, di mana terlihat lebih banyak lagi sosok seperti zombie yang mendatangi mobil dan menghabisi gadis di dalamnya. Beberapa waktu sebelumnya, seorang gadis bernama Sarah tampak sedang mengikuti konseling duka karena masih belum bisa lepas dari kesedihan atas kematian ibunya. Di luar ruangan, sang ayah yang bernama John sedang menunggunya. Jika diperhatikan, John adalah pria berlumuran darah yang tampil di awal film. Keesokan hari, John mengajak Sarah dan adik Sarah yang bernama Rebecca untuk berbelanja pohon Natal. Hari itu Sarah mengeluh tentang sikap John yang sangat protektif, sehingga dia tidak pernah menghadiri pesta apapun. Tetapi John mengingatkan bahwa apapun yang Sarah lakukan harus seizin darinya. Ketika Sarah hendak membayar, tiba-tiba seorang pria menyerobot antrian, bahkan mengambil pohon yang telah mereka pilih. John mencoba bersikap ramah, sayang pria itu malah mengklaim pohon tersebut adalah miliknya dan dengan kasar mendorong John. Hanya saja John memilih untuk mengalah lantaran tidak ingin memperpanjang masalah. Selang beberapa waktu di rumah, Sarah menggoda ayahnya karena membiarkan orang lain mengambil pohon mereka dan tidak melakukan apa-apa untuk membelanya. Untuk itu John menghampiri Sarah dan mengizinkannya pergi ke pesta. Mendengar itu tak ayal Sarah menjadi sangat gembira. Pada malam hari John dan kedua putrinya pergi ke gereja, di mana ternyata John adalah seorang pastor. John berbagi pengalaman yang ia alami saat membeli pohon Natal. Menurutnya, ketika seorang berdosa tidak dihukum, maka dia cuma bebas dari hukum manusia. Oleh karenanya John memberitahu orang-orang agar tidak memilih kekerasan. Di tempat berbeda, seorang anggota gangster bernama Arlo yang menggunakan kursi roda bertemu dengan anggota gangster lain bernama Kedi untuk melakukan transaksi. Kedi tampak kesal lantaran Arlo datang terlambat. Namun Arlo mengaku keterlambatan itu akibat kakinya yang patah. Setelah Arlo menyerahkan barangnya, Kedi meminta dia mengambil sendiri uang dari bagasi mobilnya. Tapi ketika Arlo hendak mengambil uang, tanpa diduga Kedi langsung menghajarnya. Pada waktu yang sama, Sarah berpamitan kepada ayahnya untuk berangkat ke pesta. Setelah itu Sarah berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar mobil ayahnya. Kebetulan, Kedi juga sedang mengisi bahan bakar mobilnya. Sejurus kemudian Sarah mendengar seseorang berteriak dari dalam bagasi mobil Kedi. Menyadari Sarah mendengar suara itu, maka Kedi mencoba menangkapnya. Tetapi Sarah berhasil melarikan diri. Hanya saja Kedi bergegas mengejarnya. Dalam pelarian, Sarah segera menghubungi sang ayah dan memberitahu apa yang terjadi serta di mana dia berada. Malang bersamaan dengan itu, Kedi berhasil membuat Sarah mengalami kecelakaan. Kedi kemudian mengikat tangan Sarah di kemudi, lalu mendorong mobilnya ke danau hingga tenggelam. Tak lama setelah itu John tiba di TKP, sayang semua sudah terlambat. Kematian Sarah tentu saja membuat John sangat hancur. John bahkan mengira anaknya adalah korban kecelakaan yang disebabkan oleh kemarahan seseorang yang tak terkendali, sampai seorang detektif bernama Jet mengunjunginya. Jet memberitahu bahwa Sarah ditemukan dengan tangan terikat di kemudi.
jadi menduga kematian Sarah bukanlah akibat kemarahan di jalan. Namun dia berjanji akan menemukan siapapun yang melakukan itu. Pengungkapan ini sontak membuat John semakin terpuruk. Di satu sisi ia adalah seorang pastor, namun di sisi lain jiwanya sangat ingin menuntut keadilan. Sementara itu Cady menghubungi sang kakak yang bernama Vic untuk mengabarkan perihal uang dan obat-obatan yang telah berhasil ia dapatkan. Mendengar itu Vic meminta Cady mengantarkan barang-barang tersebut kepadanya besok hari. Pada waktu yang sama, Jet mendatangi SPBU tempat Sarah mengisi bahan bakar sebelumnya. Ia lantas meminta untuk diberikan rekaman dari CCTV. Kemudian di kantornya, Jet menghabiskan waktu untuk memeriksa rekaman tersebut dan berhasil menemukan plat nomor kendaraan Cady. Keesokan hari Cady yang sedang dalam perjalanan menemui sang kakak tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi. Hal ini tentu saja membuatnya heran. Namun tanpa menjelaskan apa-apa polisi tersebut langsung membius Cady. Pada malam hari, Vic yang tidak juga melihat kemunculan Cady di tempat yang telah dijanjikan, akhirnya menghubungi bos mereka untuk mengabarkan hal itu. Mendengarnya sang bos menjadi marah dan memerintahkan Vic mendatanginya. Dari situ Vic mengirim rekannya untuk mendatangi bos mereka yang bernama Otto. Otto tampak kesal mengetahui Vic tidak datang, tapi mereka menjelaskan kalau Vic masih berusaha mencari Cady. Otto memberitahu bahwa barang yang hilang bersama Cady berasal dari gangster penguasa wilayah utara. Selama ini mereka telah melakukan gencatan senjata dan mulai bekerja sama. Menurutnya, bos gangster saingan mereka tersebut pun mengetahui kalau Arlo yang dikirim untuk bertransaksi juga menghilang. Dan akibat ulah Cady, maka kedamaian antar geng mereka terusik. Otto kemudian menjelaskan bahwa barang dari geng itu selalu dipasangi alat pelacak. Jadi dia memerintahkan mereka merebut alat pelacak tersebut sebelum saingan mereka menggunakannya untuk menemukan Cady. Sementara di sebuah rumah yang berada jauh di dalam hutan, Cady ternyata disandra di dalam basement yang gelap. Ia berkali-kali disetrum oleh orang tak dikenal dan dipaksa menyebutkan namanya yang kini diganti menjadi nomor 21. Pada saat yang sama, Vic dan anggotanya mendatangi tempat hiburan yang menjadi salah satu markas geng saingan mereka dan langsung melakukan penyerangan. Tanpa ada perlawanan yang berarti, mereka berhasil menemukan alat pelacak yang dimaksud dan segera mengetahui lokasi keberadaan Cady. Beralih pada John yang menghampiri Rebecca yang akan dibawa oleh sang bibi. Di sini John memberinya gelang sebagai hadiah untuk menghiburnya. Tetapi Rebecca menolak lantaran gelang itu tidak dibungkus. Alhasil John mengambilnya kembali, seraya berjanji untuk membungkusnya setelah Rebecca pulang dan dengan erat memeluk putri satu-satunya yang tersisa. One more squeeze. Me too. John selanjutnya pergi menemui Jet di sebuah bar. Di sini Jet menceritakan pengalaman yang ia alami 10 tahun silam tentang seorang penculik, pemerkosa sekaligus pembunuh bernama Quinn yang selalu memberikan nomor pada setiap korbannya. Kala itu Jet memimpin penangkapan terhadap Quinn. Sayang setelah beberapa tahun ditahan, Quinn diberikan pembebasan lebih awal. Meski merasa kecewa, Jet tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga suatu hari, Quinn mendatangi rumahnya dan dengan brutal menghabisi istrinya yang sedang hamil ketika dia pergi bekerja. Jet kemudian memberitahu bahwa Quinn akhirnya ditangkap dan disingkirkan dari kehidupan manusia. Kehilangan dua orang yang sangat ia cintai membuat Jet tahu persis kesedihan yang sedang John rasakan. Hanya saja ia juga tahu bagaimana cara menghilangkan rasa sakit itu. Jet pun mengaku telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan Sarah, jadi meminta John meluangkan waktunya untuk menghadapi penjahat tersebut. Kalimat ini mengungkapkan kalau Jetlah yang sebelumnya menculik Cady. Amarah John yang seketika itu kembali menyala memaksanya untuk menerima tawaran Jet. Alhasil mereka berangkat menuju rumah di tengah hutan yang merupakan peninggalan mendiang ayah Jet. Begitu sampai, Jet langsung mengajak John turun ke basement tempat Cady diikat ke dinding. Di situ Jet menjelaskan bahwa Cady adalah anggota gangster yang menghabisi gangster lainnya dan kematian Sarah hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah. Jet bahkan mengungkapkan kalau di tempat ini dia telah membuat Quinn membayar perbuatannya dengan alasan hukum tidak dapat memberi keadilan atas kematian istri dan jabang bayinya. Menurut Jet,
Pembalasan itu berhasil menyembuhkan rasa sakitnya, jadi meminta John melakukan hal serupa terhadap Cady. Setelah cukup lama mempertimbangkan ucapan Jet di hadapan sejumlah senjata, John akhirnya mengambil sebuah obeng. Selagi John mendekati Cady, Jet mengucapkan semua kalimat yang semakin membakar amarah John. John pun mengarahkan obeng itu ke telinga Cady, namun setelah berjuang melawan amarahnya, John memutuskan untuk berhenti. Kendati Jet meyakinkannya bahwa Cady hanya cukup mendapatkan penyiksaan, John tetap menolak melakukan tindakan gila itu. Oleh karenanya Jet menjelaskan, hanya orang yang terlibat yang dapat menjaga rahasia. Dan dikarenakan John tidak melukai Cady, maka dia dianggap tidak terlibat serta berpeluang membongkar rahasia basement tersebut. Lantas tanpa diduga Jet langsung menyetrum John hingga pingsan. Belakangan saat siuman, John mendapati dirinya terikat di kursi roda. Jet lalu dengan bangga menunjukkan kepada John seorang pria yang ia kurung di dalam peti. Jet memberitahu kalau pria itu adalah pemerkosa seorang nenek berusia 83 tahun selama 3 hari. Tetapi yang lebih mengejutkan, Jet menunjukkan lagi puluhan orang yang ia kurung selama bertahun-tahun. Jet menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah pedofil, pemerkosa, penculik, dan psikopat. Jet telah mengubah nama mereka dengan angka dan mengundang keluarga korban untuk menyiksa orang-orang ini sampai menjadi gila. Jet bahkan tidak lagi menganggap mereka sebagai manusia, melainkan subhuman. Menurutnya, para subhuman telah menjadi kanibal dan berperilaku seperti binatang. Rupanya di antara para sandera, terdapat pria bernama Quinn yang Jet beri nama sebagai nomor 1. Hal ini mengungkapkan bahwa Jetlah psikopat yang sebenarnya. Pada waktu yang sama, para gangster yang dipimpin oleh Vic tiba di rumah tersebut. Sementara di basement, Jet memaksa Cady masuk ke kandang subhuman dan memerintahkan mereka menyerangnya. Lantas dengan memanfaatkan keributan itu, John berhasil melepaskan diri dan bersembunyi. Manakala Jet menyadari John tidak ada di kursi, maka ia bergegas naik untuk mencarinya. Tapi begitu sampai di lantai atas, Jet malah bertemu dengan kelompok Vic. Kembali ke basement, John yang keluar dari persembunyiannya segera mengambil kunci dan memasukkannya ke kandang subhuman agar mereka dapat membebaskan diri. Selang beberapa saat, para gangster memasuki basement hanya untuk dibantai oleh subhuman. Kekacauan ini John manfaatkan untuk naik ke lantai atas. Sayang, sebagian subhuman berhasil mengejar dan mulai menyerangnya. Tapi serangan mereka terhenti tatkala Quinn muncul dan mengklaim John sebagai korbannya. Beruntung Jet yang terluka datang dan langsung menghabisi Quinn serta semua subhuman di ruangan itu. Naas luka yang Jet alami membuatnya tumbang dan tak dapat diselamatkan lagi. Sementara itu, subhuman yang tersisa juga berhasil keluar ke permukaan dan mencoba masuk ke dalam rumah. Pada momen ini, John yang memandangi gelang menjadi teringat akan putri bungsunya. Alhasil tanpa ada pilihan yang tersisa, John terpaksa mempersenjatai dirinya. Lalu dengan sebuah sepeda motor yang ia temukan, John keluar menerobos kawanan subhuman. Malang sesosok subhuman berhasil membuatnya terjatuh. Sialnya lagi, sejumlah subhuman pun menyerang, sehingga pertarungan brutal tak dapat dihindari. Setelah berjuang keras, John akhirnya berhasil menghabisi mereka. Namun ketika dia hendak pergi, tiba-tiba satu subhuman menarik kakinya hingga terguling dan pingsan terbentur pohon. Selang beberapa saat, John siuman akibat mendengar suara klakson mobil, di mana kita dibawa kembali ke adegan di awal film. John yang diseret menjauhi mobil akhirnya berhasil menghabisi subhuman yang menyeretnya. Namun pertarungan kembali terjadi ketika dua subhuman datang mengepungnya. Hanya saja John berhasil menghabisi kedua makhluk tersebut.
John kemudian berjalan melewati hutan hingga menemukan sebuah rumah pertanian. Rumah itu ditempati oleh pasangan tua yang sibuk berbenah setelah perayaan Natal. Saat sang suami pergi ke gudang untuk menghancurkan pohon Natal, istrinya melihat anjing mereka menggonggong di luar rumah. Untuk itu dia keluar dan mendapati seseorang tengah membongkar mobil mereka. Ternyata orang itu adalah Kedi. Melihat Kedi yang berlumuran darah, sontak nenek ini pun berlari ketakutan ke dalam rumah. Hanya saja Kedi menerobos masuk dan menyeretnya ke halaman. Melihat itu suaminya mencoba membantu, namun Kedi bukanlah tandingannya. Beruntung John datang di waktu yang tepat. Akibat hal ini, pertarungan antara John dan Kedi pun terjadi. Sayang ternyata John juga bukan tandingan Kedi. Kedi kemudian menempatkan kepala John di atas pengepres logam dan mengejeknya dengan mengucapkan kata-kata terakhir Sarah, yaitu "Di mana ayahku?" Dalam kondisi menahan sakit, John mengambil gelang yang ingin dia berikan kepada Rebecca dan menggunakannya untuk menusuk mata Kedi. Ketika Kedi berusaha melepaskan gelang itu dari matanya, John membuat dia terjatuh ke mesin penghancur. Dari situ secara perlahan tubuh Kedi dilumat oleh mesin tersebut. John lalu mengakhiri kengerian itu dengan mengambil gelang Rebecca dari lantai. Beberapa waktu berselang, John menghadiri konseling duka yang biasa diikuti oleh mendiang Sarah untuk berbagi beban yang ia rasakan. John juga kembali menjadi seorang pastor, di mana dia mengutip sebuah ayat Alkitab tentang bagaimana Tuhan adalah senjata yang dapat membantu untuk membela diri. Setelah kebaktian, John mengajak Rebecca untuk berlatih softball. Namun seorang pria masuk dan mengusir Rebecca keluar. John yang melihat ini mencoba meminta penjelasan, tapi pria itu malah menghina dan menendang keranjang bolanya. Akibat hal ini, John yang sudah cukup sabar akhirnya melepaskan sebuah pukulan dahsyat. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.